Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai changes and leadership, ya, changes and leadership. Jadi bagaimana peran seorang pemimpin itu dalam menghadapi perubahan. Topik ini menghangat karena terus terang saya dalam 2 bulan terakhir ini menjadi pengikut video YouTube-nya KDM, Kang Deddy Mulyadi. Dan beliau menimbulkan kontroversi sama persis seperti pada saat awal-awal Ahok, kemudian juga RK ya, Ridwan Kamil mulai memimpin. Jadi menimbulkan kontroversi. Pertanyaan saya adalah bahwa apakah kepemimpinan beliau ini langgeng selama masa jabatan beliau 5 tahun, ataukah nanti di tengah jalan akan kehabisan gas dan kemudian kinerja pemerintahan Provinsi Jawa Barat akan kembali lagi seperti semula. Ya, jadi selama 2 bulan ini saya ngikuti terus, saban ada video baru KDM, Kang Deddy Mulyadi di YouTube, saya lihat ini orang ngomong apa sih? Ya, ini orang ngomong apa sih? Sampai dengan 100 hari kepemimpinannya, saya masih melihat satu sisi positif ya, satu sisi positif. Jadi sampai dengan hari ini penilaian saya masih positif. Mudah-mudahan ya, KDM tidak mengecewakan saya sehingga kepemimpinannya itu berubah menjadi ya kurang bagus dibandingkan dengan apa yang beliau tunjukkan pada 100 hari pertama. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dengan agenda kita pada malam hari ini. Saya akan bahas mengenai 4 sisi. Yang paling pertama itu adalah pendahuluan, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, dan kemudian elemen kesuksesan entrepreneurship, karena mau nggak mau, karena saya berkecimpung di dunia teknik industri dan di dunia kewirausahaan, mau nggak mau saya ingin berbicara mengenai kewirausahaan dan bagaimana caranya seorang wirausaha itu bisa sukses ya, dalam jangka panjang. Dan yang terakhir itu adalah peran kepemimpinan dalam hal perubahan, dalam hal pengendalian. Titik sentralnya itu ada di leadership. Pertanyaan pertama adalah kenapa satu usaha, satu bisnis bisa berkembang, sementara usaha lainnya gagal. Ya, jadi kita bisa lihat ada satu usaha yang mulai dari kecil, besar. Contoh yang sering kali saya kemukakan dan mungkin Bapak dan Ibu udah bosen dengernya itu adalah bakmi GM dengan mie Linggarjati. Mie Linggarjati nggak kalah enak. Ya, bakmi GM enak, terutama pangsit gorengnya. Itu sampai dengan hari ini saya mengatakan itu adalah pangsit goreng nomor 1 di Indonesia saat ini. Jadi kalau saya datang ke bakmi GM, ke outlet bakmi GM, yang pertama-tama saya pesen itu adalah pangsit goreng. Di mie Linggarjati, dia berdirinya kurang lebih sama sekitar pada pertengahan tahun 1950-an. Ya, tapi kenapa dia tetap hanya cuma punya satu outlet saja sampai dengan hari ini di alun-alun Bandung. Ya, jadi mungkin Bapak dan Ibu mungkin bosen ya, karena contohnya itu lagi. Ya, ya untuk sekedar Bapak dan ketahui saja, yaitu bahwa saya termasuk penggemar mie. Ya, saya termasuk penggemar mie, dan kalau misalkan saya ada di satu daerah baru, pertama yang saya cari itu adalah mie-nya, enak atau enggak. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah faktor apa yang membedakan antara usaha yang berkembang dan usaha yang mediocre. Ya, seperti tadi yang sudah saya katakan, ya bakmi Linggarjati dari tahun 1950-an, ya shopnya di situ terus, satu aja terus. Sementara bakmi GM, pertama kali saya makan bakmi GM itu tahun 1907 di Gajah Mada. Saya waktu itu kelas 2 SD. Sekarang outletnya udah ratusan di mana-mana di seluruh Indonesia. Ya, di mana-mana di seluruh Indonesia. Di Bandung aja yang saya tahu itu udah ada, yang jadi langganan saya itu udah ada 2. Satu di Ciamplas Walk, satu lagi di BEC. Ya. Dan itu saya suka sekali untuk ke yang BEC. Kenapa? Karena dekat dari tempat tinggal saya, dan jalan kaki ke situ hanya kurang lebih sekitar 12 menit. Jadi sambil jalan kaki pulangnya makan mie. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah apa peran entrepreneur dalam mengembangkan usaha? Nah, sekarang kita masuk dulu ke landasan teori, ya, landasan teori yang melandasi pemikiran pada malam hari ini. Itu mengenai teori organisasi makro. Teori ini dikemukakan oleh seorang dosen saya, almarhum Dr. Insinyur SB Hari Lubis. Ya. Jadi Pak Hari, panggilannya Pak Hari, beliau
mempengaruhi pola dan cara berpikir saya, bagaimana saya melihat sebuah kewirausahaan pada saat ini. Itu salah satu di antaranya itu adalah dari pengaruh beliau. Di awal-awal buku ini saya yang mengetik, saya yang menstensil karena waktu itu masih belum dicetak bagus, masih di stensil, kemudian dijual ke mahasiswa-mahasiswa beliau baik di ITB, di Maranatha juga, maupun juga di STTB, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Karena itu adalah sekolah yang didirikan oleh almarhum Pak Hari Lubis waktu itu. Nah, teori organisasi makro itu menyatakan bahwa organisasi itu yang sukses itu adalah organisasi yang cocok antara perilaku organisasi yang dia jalankan dengan tuntutan lingkungan. Jadi kalau kita berbicara itu, lingkungan itu macam-macam. Lingkungan itu adalah para aktor yang berada di luar organisasi. Contohnya adalah supplier, ya, pelanggan, kemudian juga bank, ya. Kemudian kalau perilakunya itu cocok antara organisasi dengan tuntutan lingkungan, maka organisasi itu bisa sukses, organisasi itu bisa berkembang. Ya. Nah, organisasi yang bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan itu pasti, ya bukan pasti ya. Kalau menurut teori organisasi makro itu akan organisasi yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan itu ya pas-pasan aja gitu loh. Ya, ya mungkin dia hidup tapi hidup enggan mati tak mau pula. Dan organisasi yang gagal menyesuaikan diri dengan lingkungan itu pasti akan mati. Ya. Itu apa yang diajarkan oleh teori organisasi makro. Dulu waktu saya masih belajar mengenai organisasi, ya, manajemen dan organisasi. Organisasi bisnis itu terdiri dari karyawan, kemudian ada mesin, ada peralatan, ya, ada modal yang berputar di dalamnya. Ada 4 aktor yang berpengaruh penting terhadap kesuksesan satu organisasi. Ya. Di paling atas itu yang kita bicarakan itu adalah pesaing. Pesaing itu menentukan kinerja kita untuk menyamai dan melebihi kinerja pesaing itu adalah menentukan kinerja perusahaan. Jadi kalau misalkan satu perusahaan tidak bisa menyamai atau melebihi kinerja pesaing, maka otomatis pasar akan mengambil alih. Nah, sebagai satu contoh barangkali kita bisa lihat di Bandung itu ada taksi Gemah Ripah. Ya, ada taksi Gemah Ripah. Ya, gimana ceritanya taksi Gemah Ripah nggak taunya sekarang kalah sama Bluebird. Ya. Bluebird sekarang juga sedang ngap-ngapan, ya, sedang narik napas berat, ya, karena menghadapi persaingan dengan Grab, ya, Grab Car. Kenapa sih Grab Car bisa menang? Belum naik aja kita udah tahu mau bayar berapa. Ya. Sementara Bluebird kita nggak tahu pada saat kita naik kita mesti bayar berapa. Ya. Dan kita nggak tahu gitu ya. Pada saat macet, argonya terus nambah. Sementara Grab kan nggak. Mau macet kek, mau enggak kek. Ya. Tetapnya tarifnya tetap seperti itu. Dan itu menarik bagi konsumen-konsumen. Ya, sehingga Bluebird saat ini juga mengalami kembang kebis. Nah, di kotak sebelah kiri, itu adalah bargaining power of supplier. Jadi supplier itu punya peran penting juga terhadap kesuksesan organisasi. Makanya perilaku dari supplier itu harus kita perhatikan betul-betul dan kita harus bisa menyesuaikan diri juga dengan perilaku supplier, terutama pada bisnis-bisnis dengan supplier yang oligopoli. Jadi artinya pilihan supplier kita nggak banyak. Kita bisa mengatakan biasa mengatakan bahwa pembeli adalah raja. Enggak, kalau untuk produk-produk yang di pasaran itu nggak banyak. Ya. Artinya kalau misalkan itu kan kita kepaksa mau nggak mau, ya mau nggak mau, ya. Ekstrim bensin, ya mau nggak mau kita karena kita butuh bensin karena dimonopoli oleh Pertamina, ya kepaksa deh kita beli bensin Pertamina. Ya. Di kotak sebelah kanan itu adalah bargaining power of buyers. Artinya kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Nah, kalau misalkan kita punya pembeli, apalagi kalau pembelinya beragam, apalagi kalau perilakunya tidak seragam, makin banyak keinginan, makin tinggi tuntutannya, itu juga menjadikan tuntutan terhadap organisasi kita menjadi lebih tinggi, menjadi lebih tuntutan terhadap quality, tuntutan terhadap delivery, tuntutan terhadap harga, itu menjadi lebih kompetitif. Ya. Dan di kotak yang paling bawah itu kita berbicara mengenai ancaman dari produk pengganti. Kita nggak tahu sekarang, dulu pengiriman itu pos dan giro. Kita tergantung dari pos dan giro. Habis itu muncullah era
pengiriman-pengiriman swasta itu, ya, pengiriman swasta. Sekarang katanya teknologi sudah mengartikan itu akan diambil alih oleh drone, ya. Jadi nanti ngirim barang itu kita ambil, drone akan nyampe ke rumah kita, ya, bebas macet dan lain sebagainya. Nah, produk-produk pengganti itu menjadikan kita harus waspada terus dan dinamis. Artinya perilaku supplier juga dinamis, perilaku dari pesaing juga dinamis, perilaku dari pembeli dinamis, dan teknologi terutama produk-produk pengganti itu juga bergerak secara dinamis. Jadi saya ingin menggambarkan pada saat saya diberi kepercayaan kepala bagian keuangan di sebuah institusi. Jadi dengan menerapkan teori ini, ya, saya merancang satu organisasi, satu bagian organisasi itu berhadapan dengan satu segmen lingkungan. Contohnya pajak. Di kotak paling atas itu ada bagian pajak. Nah, bagian pajak itu nggak ngapa-ngapain kecuali berurusan dengan instansi perpajakan. Dia harus ngikutin peraturan-peraturan, dia harus menyesuaikan apa yang terjadi di dalam organisasi dengan tuntutan dari pajak. Ya. Nah, di sebelah kiri itu saya berhadapan dengan supplier, account payable. Ya, account payable. Itu bagian yang saya desain namanya account payable. Di situ harus menegosiasikan syarat-syarat pembayaran, kemudian juga periode pembayaran, ya. Dan itu merupakan satu bagian khusus di sebelah kiri saya. Di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan itu adalah bagian piutang. Ya. Di bagian piutang itu berhadapan dengan pelanggan dan kerjaannya adalah nagih-nagih, ya, nagih-nagih. Di bagian bawah itu berhadapan dengan karyawan, ya, berhadapan dengan karyawan, berhadapan dengan pihak-pihak di dalam perusahaan yang minta uang. Ya. Tugas di bagian yang bawah itu adalah ngecek apakah pemakaian anggaran mereka itu sudah melebihi atau masih belum melebihi dari anggaran. Nah, di tengah-tengah itu karena saya ingin mengendalikan posisi keuangan itu adalah data sentral, di mana di situ semua data terkumpul. Saya namakan bagian itu general accounting. Itu adalah di mana saya memperoleh data-data sehingga keputusan-keputusan dinamis itu bisa saya lakukan setiap saat. Dan ya alhamdulillah sistem yang saya rancang ini, waktu itu bekerja dengan sangat baik, waktu itu bekerja dengan sangat lancar, sehingga saya nggak perlu ada di kantor setiap hari, ya saya ada di Bandung, tapi saya bisa ngontrol dengan data yang dikirim dari kantor, ya. Saya nggak perlu ngantor, jadi dalam sebulan saya hanya ada kurang lebih sekitar 5 atau 6 hari untuk menyesuaikan diri, narik-narik data, merancang keputusan, apa yang harus dilakukan, dan saya pulang lagi ke Bandung. Nah, itu bagaimana kita mencoba untuk merancang satu bagian organisasi, ya, merancang satu organisasi berdasarkan lingkungan-lingkungan yang kita hadapi. Bagian keuangan saja itu punya paling enggak punya 4 lingkungan, yang segmen lingkungan yang harus dihadapi. Ya, sebagai satu contoh, berhadapan dengan supplier, berhadapan dengan pelanggan, berhadapan dengan karyawan, bagian lain, dan juga berhadapan dengan pajak. Nah, masing-masing orang yang saya tugaskan di tiap bagian tidak menangani bagian yang lain untuk menjamin satu kerahasiaan data, kemudian yang kedua untuk menjamin quality mereka dalam menghadapi segmen lingkungan yang ditugaskan kepada mereka. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu adalah elemen-elemen kesuksesan entrepreneurship. Apa saja sih elemen kesuksesan entrepreneurship? Jadi kalau misalkan saya pecah, entrepreneurship itu sebetulnya, ya, kesuksesannya itu hanya ada 3 kotak. Jadi itu adalah satu model sederhana. Yang paling pertama itu adalah respon atas tuntutan lingkungan. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah struktur dan proses bisnis. Yang ketiga itu adalah SDM. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai pendiri usaha untuk memenuhi respon atas tuntutan lingkungan ini dengan mencoba untuk membangun struktur serta SDM yang bisa menjalankan struktur tersebut. Nah, di slide berikut, ya, kita berbicara mengenai proses bisnis. Jadi semua bisnis itu mulai dari beli bahan baku sampai ke jualan, itu prosesnya harus dikuasai oleh seorang entrepreneur, ya, harus dikuasai. Ini adalah diagram-diagram yang normal digunakan untuk menggambarkan proses bisnis. Ya, di dalamnya itu adalah gambar-gambar, ya, dan nanti akan ada penjelasannya. Kita biasa menyebutnya ini sebagai flow process chart atau proses flow chart, atau kita bisa menyatakan SOP, step
Standard Operating Procedure. Ini adalah langkah-langkah yang dirancang oleh, dalam tanda kutip, perancang sistem agar supaya tuntutan lingkungan itu bisa dipenuhi. Nah, ada dua bagian besar, dan ini perancangan sistem ini adalah spesifik, ya, spesifik keahlian orang industrial engineers, ya, seorang teknik industri. Ya. Jadi teknik industri itu adalah sebuah disiplin ilmu yang berbicara mengenai desain, improve, dan install. Ya. Jadi merancang, memperbaiki, dan menyiapkan, ya, satu sistem bisnis yang terdiri atas man, machine, material, money, and equipment. Okay. Jadi pelajaran pertama dalam disiplin teknik industri itu namanya teknik tata cara kerja, ya, atau APK, analisis perancangan kerja. Ya. Itu pelajaran pertama yang diberikan di dalam kurikulum teknik industri, sehingga seseorang itu bisa mulai merancang urutan pekerjaannya, sekuen pekerjaannya. Dan sekuen pekerjaan ini adalah merupakan optimasi dari dua hal. Yang paling pertama kecepatan, yang kedua adalah quality. Ya, optimal, saya mengatakan sisi optimal. Kenapa kita berbicara mengenai sisi optimal? Karena otomatis cek, recheck, quality, dan lain sebagainya itu akan terabaikan, kecuali dengan bantuan teknologi. Ya. Sementara kalau misalkan kita berbicara mengenai hasil kerja yang bagus, maka yang akan terjadi prosesnya lambat. Sebagai satu contoh barangkali, ayam vakum saya, dengan menggunakan teknologi kompor, gas LPG subsidi, kompor biasa dan gas LPG subsidi, itu pada saat mengungkep, itu akan makan waktu 1 jam 45 menit. Karena ayam saya ayam kampung. Ototnya lebih keras dibandingkan dengan ayam broiler. 1 jam 15 menit. Jadi kurang lebih sekitar 75 menit. Nah, dengan alasan minimasi atau efisiensi gas, saya potong jadi katakanlah tinggal 45 menit, bisa nggak? Bisa. Apa yang terjadi? Ayam saya bumbunya belum meresap, dagingnya masih keras. Artinya, kalau untuk mempercepat proses, untuk menerabas kelambanan organisasi, maka dibutuhkan campur tangan proses produksi yang baru atau teknologi yang baru atau urutan produksi yang baru. Jadi sekuen produksinya nanti yang akan ditata ulang sehingga bisa menjadi lebih cepat, bisa menjadi lebih mengalir. Dalam pemerintahan kita sering mendengar istilah deregulasi, debirokrasi. Apa itu deregulasi, debirokrasi? Itu adalah proses-proses yang nggak perlu, buang aja. Ngapain proses itu dilakukan? Ya. Proses SOP itu dibuat, habis itu diserahkan pada bagian ISO, habis dari bagian ISO, serahkan pada bagian SDM, tiap 3 bulan diaudit, kalau nggak ngikutin SOP, dapat SP, dapat surat peringatan. Ya. Inilah yang menyebabkan kenapa satu organisasi itu lamban. Ya. Kenapa? Karena si karyawan yang ngikutin SOP itu nggak mau untuk ditegur, nggak mau dapat SP, dia ngikutin aja. Kayak kambing, ya, diikat, ditarik-tarik sama yang punya, ya dia ngikut aja. Mau nggak mau ya orang bilang ke kanan, SOP bilang ke kanan, dia ke kanan, SOP bilang ke kiri, dia ke kiri. Dia nggak mau berpikir mengenai mengubah SOP untuk menjadi lebih cepat. Kenapa? Nanti disalahin dapat SP, surat peringatan. Artinya kalau misalkan kita mau membuat satu SOP atau kita membuat satu flow process chart, itu harus merupakan kombinasi antara satu kecepatan, antara satu speed dengan ketelitian. Nah, di TI itu diajarkan bahwa yang paling pertama keluar itu adalah flow process chart-nya dulu, peta kerjanya dulu, baru yang kedua dihitung waktu bakunya. Supaya waktu bakunya menjadi lebih rendah, maka dibalik lagi sekarang flow process chart-nya harus diubah dulu atau digunakan teknologi baru sehingga flow process chart itu bisa menjadi lebih cepat, ya, lebih enteng dan lain sebagainya. Nah, nggak mungkin lah untuk bisa mencapai proses yang lebih cepat tanpa mengubah flow-nya atau tanpa mengubah teknologinya. Sebagai satu contoh tadi teknologi ayam saya, selama saya masih pakai teknologi kompor, selama saya masih pakai teknologi gas LPG subsidi, ya tetap aja proses mengungkep itu 1 jam 15 menit. Nggak bisa dirubah-rubah jadi 45 menit. Dirubah jadi 45 menit bisa, dirubah jadi 30 menit bisa. Bisa. Bumbunya nggak nyerap, ya, dagingnya masih keras, warnanya nggak kuning bagus, warnanya masih kuning pucat. Itu yang terjadi kalau misalkan kita mencoba untuk mengubah waktu baku, mengubah waktu pekerjaan tanpa mengubah proses atau mengubah teknologi. Ya.
Itu yang terjadi. Nah, saya ingin menggambarkan di slide berikut bagaimana sebuah proses yang dirancang dengan baik bisa menghasilkan kinerja yang unggul. Ya, jadi kita bisa melihat itu adalah proses mobil proses mobil balap itu mengganti ban di pit stop. Ya, rekor saat ini adalah 1 menit 20 detik. Ya, rekor terakhir. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa proses ini dirancang dengan sangat teliti menggunakan teknologi yang sangat mumpuni, ya, dan menggunakan teamwork yang sangat terlatih. Akhirnya ujungnya adalah kinerja yang unggul. Nah, jadi kita bisa melihat evolusi dari penggantian ban mobil balap di tahun 1950, di tahun 1960-an, 70-an, di tahun 1980-an. Ya, jadi kita bisa melihat satu proses di mana ada improvement, ya, di mana ada perubahan. Dan perubahan ini terjadi karena apa? Karena tuntutan dari persaingan. Ya, McLaren misalnya itu melihat Mercedes berapa menit, dia mengatakan bahwa saya harus bisa masuk ganti ban lebih cepat, ya, daripada pesaing saya. Ya. Nah, sekarang kelihatan bahwa proses mengganti ban itu hanya beberapa detik saja, ya, hanya beberapa detik saja. Kalau nggak salah nggak sampai 10 detik, nggak sampai 10 detik itu sudah selesai. Ya. Jadi ini dari hasil dari bagaimana seorang merancang sistem dan membagikannya kepada para anak buah. Di dalam contoh kasus ini adalah yang itukan pit stop, ya. Ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, bisa nggak sistem ini nggak bekerja? Bisa nggak sistem yang dirancang ini nggak bekerja? Ya. Bisa terjadi. Nah, ini supirnya, Lewis Hamilton, nabrak. Akhirnya penggantian bannya jadi lama. Sebelah kanan itu Hamilton salah masuk. Jadi dia masuk ke pitnya orang lain. Ya, masuk ke pitnya orang lain, dia sadar bahwa dia salah, baru dia masuk ke pitnya dia sendiri. Ya, just kidding. Jadi bagaimana kinerja unggul itu dihasilkan, ya, selain tadi sistemnya dirancang dengan baik, ini sekarang anak buahnya sekarang, ya, yang melakukan pekerjaan tersebut, ya, orang yang melakukan pekerjaan tersebut itu juga harus diberi pelatihan yang proper, ya, ya. Masing-masing mengerti job description-nya mereka, masing-masing mengerti apa yang harus mereka lakukan, masing-masing mengerti apa peran mereka di dalam sebuah pekerjaan besar itu, dan masing-masing bekerja dengan maksimal untuk mempercepat, ya, pekerjaannya. Ya. Nah, kalau misalkan elemen-elemen itu tidak ada, sebagai satu contoh teknologinya tadi nggak diperbaiki. Kemudian yang kedua, bisnisnya tidak dirancang dengan baik. Yang ketiga, karyawannya tidak dilatih dengan proper, maka yang terjadi ya prosesnya tetap lambat. Ya. Apalagi proses bisnisnya itu dirancang dengan kumaha engke. Udahlah, kita bikin aja lah, jalan aja, gimana entar. Pokoknya sekarang kita jalan dulu. Nah, itulah gambaran saya bagaimana sebuah organisasi itu bisa menjalankan, ya, bisa punya kinerja unggul. Nah, beberapa minggu yang lalu, kalau saya nggak keliru, saya ngetawain Bu Ailing. Maaf ya Bu Ailing, ya, maaf sekali Bu Ailing, saya ngetawain Bu Ailing. Bu Ailing tuh mau bikin toko roti, ya, kemudian resepnya udah ada, SOP-nya udah ada, ya, resepnya pas dicoba, rotinya dikirim ke Bandung, enak luar biasa, nilainya hampir 10 lah, 9,5, hampir 10. Rotinya enak banget tuh rotinya. Ya. Terus Bu Aileen bilang, wah tinggal buka shop. Ya, saya langsung ketawa. SOP-nya udah ada, pertanyaannya sekarang, SDM-nya mau nggak melakukan apa yang dilakukan oleh yang punya? Ya, karena roti itu kan enak luar biasa karena yang punyanya yang bikin. Ya, waktu itu saya bilang sama Bu Ailing, ya, Bu Ailing, taruhan jalan kaki mundur, nggak sibuk, ya, 10 putaran. Kalau misalkan dalam 1 tahun rasanya bisa stabil. Ya, Bu Ailing nggak menanggapi taruhan saya, kenapa? Karena Bu Ailing senangnya jalan maju, nggak senang jalan mundur. Ya, tapi ya anyway, sorry ya Bu Ailing ya. Anyway, saya meragukan kemampuan Bu Ailing dan saya yakin benar, percaya benar 95%. Ya, saya percaya benar 95% bahwa saya pasti menang. Ya, kenapa? Karena Bu Ailing nggak punya waktu. Bu Ailing sibuk sekali.
Mana bisa Bu Ailing supervisi, mengawasi anak buah, mengkoreksi kesalahan anak buah dan lain sebagainya di toko rotinya, ya, di toko rotinya. Jadi saya benar-benar 95% saya yakin saya nggak bakal nih jalan mundur di Gasibu, ya, 10 putaran. Tapi itu menggambarkan bahwa antara desain sistem, antara teknologi, juga antara pelaksananya itu harus bekerja dengan benar-benar dengan pelaksananya pelatihan sehingga menghasilkan kinerja yang unggul, ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai roti paling enak, belum tentu dibikin oleh orang lain roti itu akan seenak itu. Tantangan dalam membuka sebuah usaha kuliner itu berada pada saat pembukaan cabang pertama. Seandainya pembukaan cabang pertama itu berjalan sukses, buka cabang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu semudah membalikan telapak tangan. Kenapa? Karena sistemnya udah jadi. Sistemnya udah jadi, tinggal masalah pemilihan SDM, tinggal masalah pelatihan SDM. Ya, itu tantangan paling berat dalam sebuah bisnis kuliner adalah pembukaan cabang pertama. Baik, jadi sekarang perubahan pengendalian dan kepemimpinan. Ya, itu kita masuk ke bahasan yang berikut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita nggak bisa memungkiri bahwa terjadi perubahan di mana-mana. Pelanggan tambah canggih, biaya SDM makin meningkat, ya, tiap hari buruh demo karena apa? Karena minta kenaikan gaji, minta tuntutan, anak bunda Gen Z zaman sekarang tambah manja, kemudian juga perilaku supplier makin menyebalkan, perilaku pelanggan tuntutannya makin gede. Mau nggak mau, perubahan itu adalah makanan sehari-hari dari seorang pengusaha. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi itu? Satu-satunya adalah bahwa seorang pemimpin itu harus bertindak sebagai pengendali. Apa yang kita sebut sebagai pengendali? Dia ukur output, ya. Dia bandingkan dengan goals atau dengan plan. Kalau misalkan ternyata output itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan atau tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia harus melakukan satu koreksi, dia harus melakukan satu perbaikan. Perbaikan itu adalah perbaikan bisnis proses. Bisnis prosesnya diperbaiki, disempurnakan sehingga outputnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu saya nggak terlalu mensupport bahwa satu prosedur ISO itu akan dievaluasi, akan dikoreksi dalam jangka waktu 5 tahun. Kelamaan. Ya, perubahan lingkungannya sudah terjadi, ISO-nya masih belum dirubah, prosedurnya masih belum dirubah. Bakal salah atau bakal lambat. Nah, bagaimana kita melakukan pengendalian ini adalah seperti kita mengukur air di gelas. Ya, tingginya seperti yang kita inginkan. Pekerjaan kita adalah buka tutup keran. Ya, habis itu aliran air masuk, isi air, ya kita selalu melihat perbedaan isi air saat ini dengan yang diinginkan. Begitu sudah mencapai apa yang diinginkan, kita tutup kerannya. Ya, itu adalah intisari dari kontrol, intisari dari pengendalian. Demikian juga seorang entrepreneur itu sebetulnya adalah seorang controller. Dia melihat output dari bisnisnya dia, kenapa ini nggak beres, kenapa ini nggak beres. Kemudian dia melihat lagi sumber daya yang dia miliki bagaimana. Apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi masalah-masalah itu tadi. Ya, kenapa seorang entrepreneur itu sekarang adalah orang yang penghasilannya paling besar? Karena dia adalah problem solver. Dia berpikir mengenai problem dan dia berpikir mengenai pemecahan masalahnya. Ya. Dan dia juga menginspirasi anak buahnya untuk sama-sama memecahkan permasalahan. Jadi yang dibutuhkan itu adalah kepemimpinan transformasional. Dalam bisnis kita harus siap, kita harus mampu untuk membaca pergerakan arah aktor lingkungan, arahnya mau kemana. Ya, begitu arahnya berubah, maka kita udah harus menyiapkan diri. Ya. Kalau terlambat perubahan, apa yang terjadi? Contohnya tadi, taksi Gemah Ripah itu, ya, kegiles sama Bluebird. Tambah lagi sekarang kegiles sama Grab, sama Gokar. Ya, itu yang akan terjadi. Jadi sebagai seorang pebisnis, kita harus mencoba untuk mengamati perubahan. Kita harus bisa melihat perubahan itu ke arah kemana, dan kemudian kita harus menginisiasi transformasi proses di dalam organisasi, menginisiasi SDM di dalam organisasi untuk ikut berubah. Karena tadi basisnya itu adalah 3, yaitu adalah bahwa kesesuaian produk antara organisasi dengan lingkungan, yang kedua itu adalah proses bisnis yang benar, yang ketiga adalah SDM yang terlatih dengan baik. Nah, bagaimana mengatasi kelembaban organisasi? Dibutuhkan leadership. Itu sebetulnya adalah video yang berisi ancaman dari KDM kepada ASN yang kinerjanya lambat, yang kinerjanya buruk. Ya. Ini just kidding lagi. Ya. Ini pernyataan yang paling saya suka. Ya.
Insanity is doing same thing over and over again and expecting different result. Ya. Kalau kita melakukan hal yang sama lagi, kemudian mengharapkan hasil yang berbeda, itu namanya apa? Namanya gila. Itu kata Albert Einstein, bukan saya yang bilang ya. Tapi itu menjadi quotes favorit saya sampai dengan hari ini. Just kidding lagi. Ya, di sebelah kiri adalah tokoh idola saya, Jurgen Klopp, seseorang yang berhasil mentransformasi Liverpool dari klub sepak bola mediocre sekarang menjadi klub sepak bola yang disegani, baik di kancah Premier League Inggris maupun di kancah Eropa. Nah, dari sistem yang dibangun oleh Jurgen Klopp, Arne Slot itu pelatih baru, ya, itu sekarang sudah berhasil mencapai kesuksesan sebagai pelatih pertama di tahun pertama menjadi juara Premier League. Ya, itu Arne Slot. Itu semuanya karena sistem yang dibangun oleh Jurgen Klopp. Sampai kapan sistem yang dibangun oleh Jurgen Klopp bertahan? Ya, sampai terjadi perubahan lingkungan lagi. Sekali ada perubahan lingkungan lagi, maka Liverpool harus mengubah lagi sistemnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini pembahasan saya. Kita masuk ke sesi question and answer. Ya, saya mengutip quotes dari John Maxwell yang mengatakan everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu itu bangkit dan jatuh karena kepemimpinan. Dan bagi seorang pengusaha, nggak mungkin mengalihkan kepemimpinan itu kepada orang lain. Dialah yang harus bertanggung jawab paling tinggi terhadap dirinya dia sendiri. Kesuksesan atau kegagalan satu usaha itu bergantung dari dirinya sendiri. Baik Bapak dan Ibu sekalian, question and answer. Saya persilakan, barangkali ada yang ingin menambahkan dari apa yang sudah saya paparkan sebelumnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat dari Bandung. Kita diskusi. Makasih ya Pak Hendra untuk penjelasannya. Kalau presiden kita gimana sekarang dibanding leadership dari presiden terdahulu? Kan tadi ngebandingin Slot sama Jurgen Klopp. Sekarang ngebanding gimana menurut Bapak? Janjinya kan Pak, Janjinya kan adalah meneruskan, Pak. Jadi kita jangan berharap banyak terobosan, Pak. Jangan berharap banyak terobosan, kita jangan berharap banyak yang aneh-aneh lah gitu ya, yang kontroversial. Beda dengan KDM. KDM kan janjinya satu, mau bikin Maung, katanya itu. Maung itu manusia unggul, Jawa Barat harus menjadi provinsi termaju dalam 5 tahun di Indonesia. Itu ngomongnya dia kan. Begitu dia punya janji semacam itu, mau nggak mau dia harus geber-geberan kan, Pak. Tapi kan Pak Prabowo itu kan pada saat kampanye janjinya apa? Janjinya adalah meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Ya, oleh karena itu kita jangan berharap banyak Pak. Sistemnya mungkin juga nggak akan terlalu banyak berubah drastis dari sistemnya Pak Jokowi. Arah dan tujuannya juga tidak akan banyak berubah drastis. Mungkin yang bisa kita harapkan hanya sekedar speednya aja Pak, kecepatannya. Ya mudah-mudahan di zamannya Pak Prabowo ini jauh lebih cepat daripada zamannya Pak Jokowi. Karena apa? Karena Indonesia Emas 2045 sudah semakin dekat. Itu mungkin Pak sedikit dari saya. Saya nggak berharap banyak lah kalau pendapat pribadi saya. Nggak bakal ada terobosan-terobosan. Yang ada adalah status quo, mempertahankan status quo. Saya cuma berdoa semoga speednya lebih kencang karena Indonesia Emas 2045 makin dekat. Wah, Pak Putra Jadi nih. katanya untuk presiden itu ada yang lebih baik, tapi karena permainan politik, jadi leader itu nggak selalu yang terbaik ya Pak ya jadinya. Wah, Jadi jangan, leader itu ada permainan gitu. wah, jangan mengecilkan leader itu harus seorang pemimpin politik, Pak. Pemimpin sepak bola, pemimpin bisnis juga leader, Pak. Bahkan pemimpin rumah tangga aja leader. Bapak bisa punya anak-anak yang kinerjanya luar biasa. Itu sudah sangat luar biasa, Pak. Bagaimana cara Bapak memimpin keluarga? Bagaimana agar anak-anak Bapak tidak dimasukkan ke dalam barak militernya Kang Deddy? Itu kan sebuah prestasi yang luar biasa, Pak. Nah, leadership itu kan bukan hanya sekedar satu aspek kehidupan kepemimpinan politik. Ada bisnis, ada keagamaan, ada teknologi, dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak, koreksi dari saya sedikit. Kalau Bapak hanya membatasi bahwa pemimpin itu adalah pemimpin politik, ya mungkin kita berbicara mengenai kepemimpinan itu akan menjadi sangat sedikit sekali. Tapi kan yang paling utama itu adalah kepemimpinan keluarga dan kepemimpinan diri pribadi. Bisa nggak kita memimpin diri pribadi kita untuk mencapai kinerja unggul? Bisa nggak kita memimpin keluarga kecil kita untuk mencapai kinerja unggul? Bisa nggak kita memimpin tim kecil di bawah kita untuk mencapai kinerja unggul? Nah, itu kan pertanyaannya. Kalau seandainya kita melihat bahwa kepemimpinan itu ada di setiap aspek, ada di setiap bidang kehidupan kita, maka saya rasa banyak sekali pemimpin-pemimpin di Indonesia yang patut diapresiasi. Mungkin itu Pak.
Maksud saya, Pak, kepemimpinan ini yang negara bisa maju. Kayak Singapura, kan pemimpinnya yang kata John Maxwell itu, ya, depend on leadership katanya, falls and down of a country dalam hal ini. Jadi katanya juga katanya di China juga leadernya bagus, ya negaranya berkembang. Di Singapura leadernya bagus, negaranya berkembang. Kalau leadernya didasarkan dipilih karena kompromi ini itu jadi nggak bisa bagus gitu atau gimana? Otomatis, Pak. Otomatis. Nanti kita lihat aja kinerjanya Pak Prabowo tahun pertama, tahun kedua, ya pada akhir tahun 2025 ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa lihat. Ada beberapa yang memberikan harapan bagus, seperti misalkan bidang pertanian, ya dipimpin oleh Pak Menteri Amran, ya itu kinerjanya bagus. Kemudian juga di bidang pembangunan infrastruktur itu juga kinerjanya bagus, tapi saya belum melihat menteri-menteri yang lain kinerjanya bagus. Ya, mungkin kalau kinerjanya jelek sama Pak Prabowo nanti akan di reshuffle, Pak. Seperti biasa, orangnya diganti. PSSI jelek harusnya Patrick Kluivert, kalah 0-6 harusnya Patrick Kluivert yang dicopot dan diganti oleh Sinteyong. Kita lihat, Pak, ya dalam beberapa waktu ini. Mudah-mudahan terjadi reshuffle sehingga speednya bisa menjadi lebih bagus, ya bisa lebih cepat. Ya mungkin saya ingin menjawab pertanyaan yang masuk di chat, ya. Dalam menghadapi perubahan dan mendadak dan penuh ketidakpastian, seorang pemimpin seringkali dituntut untuk segera mengambil keputusan, bahkan ketika ia sendiri belum memiliki gambaran yang utuh akan solusi terbaik. Dalam situasi seperti ini, bagaimana Bapak melihat peran kepemimpinan yang ideal? Apakah lebih menekankan pada menjaga arah dan ketenangan tim, atau justru terbuka menunjukkan keraguan demi membangun kepercayaan yang lebih jujur? Waduh, ini pertanyaan yang yang kelas dewa nih. Kalau saya secara pribadi, saya akan menjawab saya belum tahu. Saya akan menjawab pada anak buah saya belum tahu. Ya, kalau misalkan saya mengambil keputusan A, kemudian ternyata salah, maka ya, bisa jadi kita semua akan kebawa keliru. Ya, saya pasti akan ngomong seperti itu. Saya belum tahu, saya belum itu. Tapi kalau misalkan kita diam juga itu merupakan satu kesalahan. Jadi biarkan waktu yang menjawab. Seandainya saya salah di masa yang akan datang, maka saya berjanji akan mengubah arah. Ya, saya berjanji akan mengubah arah ke arah yang lebih baik. Kalau saya yang jadi pemimpin, Pak Putra, daripada saya menutup-nutupi kenyataan bahwa di luar sudah berubah dan anak buah saya jaga demi ketentraman dan lain sebagainya, saya lebih baik terbuka, saya lebih baik mengatakan bahwa loh, di luar itu sudah berubah, kondisinya udah nggak sama dengan kemarin. Saya sebagai pemimpin belum bisa memastikan bahwa langkah yang saya ambil itu akan sukses. Tapi saya cuma berjanji, kalau misalkan saya gagal atau katakanlah saya salah, maka saya bersedia untuk mengoreksi, saya bersedia untuk dievaluasi, dan saya bersedia untuk mengubah arah. Jadi pilihan saya adalah yang kedua, Pak Putra. Ya, pilihan saya adalah yang kedua. Saya lebih memilih untuk terbuka, bahwa kita semua berada dalam ketidakpastian. Bahwa ternyata nanti dari anak buah saya ada yang mencari kepastian kemudian bekerja di tempat lain, ya nasib saya sebagai seorang pemimpin. Ya, tapi saya percaya bahwa keterbukaan, kesadaran akan menghadapi bahaya itu justru akan membangkitkan semangat petarung, ya, akan membangkitkan semangat petarung. Dan dari situ saya bisa menilai anak buah saya mana yang kira-kira jadi petarung, mana yang kira-kira jadi chicken. Ya, itu mungkin dari saya, Pak Putra. Kalau seandainya pertanyaannya seperti itu, saya lebih memilih untuk terbuka pada anak buah saya. Ya. Ini pertanyaan kelas dewa ini, Pak Putra. Ya. Pak, saya mau tanya, sebenarnya bagus atau tidaknya leader itu apakah berpengaruh terhadap lingkungan sekitar, Pak? Misalkan lini-lini di bawahnya. Karena kan yang misalkan seperti kayak Prabowo tadi itu, Pak. Mungkin Prabowo kan adalah leader yang bagus. Cuma kita nggak tahu nih, seperti menterinya seperti apa, kemudian lingkungan support sistemnya itu seperti apa, apakah mereka bagus ataukah mereka enggak. Kadang seperti di perusahaan, ketika kita dikasih leader yang bagus, cuman secara support sistemnya kita enggak bagus nih, Pak. Kemudian, oh ya sudah, aku akan menerapkan secara pungsuali atau misalkan secara hukuman dan sebagainya. Ketika dihukum, banyak orang yang resign dan sebagainya, Pak. Jadi kan kita akan dicap sebagai pemimpin yang tidak bagus. Nah, itu kayak apa, Pak, sebenarnya, Pak? Saya ingin kembalikan kepada kasus pribadi saya, boleh?
Boleh Pak, Jadi boleh Pak, boleh Pak. Jadi beberapa periode yang lalu saya ditugasi untuk memegang satu bagian di sebuah perusahaan oleh Bu Ailing. Ya, saya bilang saya minta A, B, C, si A, si B, si C. Ya. Kenapa? Karena mereka kinerjanya baik, bagus, kinerja unggul, dan saya mau orang-orang itu yang kerja kinerjanya terbaik itu ada di bawah kepemimpinan saya. Ya, tapi Ibu Ailing nggak ngasih waktu itu. Ah enggak, saya butuh si A di ini, saya butuh si B di sono, saya butuh si C di sono. Akhirnya saya dikasih staff lain yang dalam tanda kutip kualitasnya nggak sebagus yang saya minta. Ya, saya yakin kalau misalkan staff yang saya minta itu A, B, C itu dikasih, kerja saya jauh lebih kencang. Tapi ternyata saya dikasih staff yang di bawah A, B, C itu tadi. Ya, apa boleh buatlah saya kerja dengan staff yang itu. Pengalaman kedua saya, Pak, itu waktu saya masih menjadi dosen, ya, menjadi dosen di Maranatha, jurusan Teknik Industri. Saya ini dosen paling populer di APET, Pak. APET itu anak-anak kepepet, aja panggilan saya sama mereka. Nilainya ya nggak bagus-bagus amat, ya. Habis itu kuliahnya lama, habis itu ya nggak lulus-lulus, ada yang udah 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 9 tahun. Itu mereka semua datang sama saya. Alhamdulillah, cuman 2 yang drop out. Dari sekian banyak yang datang sama saya, terus nilai B ke atas. Jadi, bahan bakunya penting, Pak. Jadi saya dikasih A, B, C itu, yang tadi saya minta itu penting, ya, kualitasnya. Tapi kalau saya dikasih C, yang kualitasnya papasan, kualitasnya abal-abal, mau nggak mau saya kan harus meningkatkan kemampuan mereka. Mau nggak mau kan saya harus menaikkan kinerja mereka supaya saya efektif. Nah, itu adalah tantangannya. Pertanyaannya apakah saya bisa membuat sesuatu lebih baik atau enggak? Saya nggak tahu, yang menilai orang lain. Saya nggak tahu, saya yang menilai orang lain. Ya, saya yang menilai orang yang ada di luar saya yang menilai kinerja saya. Tapi mungkin itu gambarannya ya, Pak Andri. Jadi kita mau nggak mau, ya kita nggak mau harus bekerja dengan orang-orang yang dalam tanda kutip ya bukan kualitas ideal, ya bukan kualitas ideal. Mau nggak mau kita kepaksa. Itu filosofi saya, ya. Dari pengalaman jadi dosen dapat anak-anak kepepet yang lulus 7 tahun lah, 8 tahun, 9 tahun kagak lulus, orang tuanya bayar terus, kos terus dan lain sebagainya, tapi lulusnya juga kagak. Mau nggak mau gitu, bahan bakunya kayak begitu, gimana caranya dia bisa lulus, ya? Gimana caranya dia bisa sidang bisa lulus. Nah, saya merasa bahwa itu adalah tantangan. Saya nggak tahu apakah itu disebut sebagai sebuah kepemimpinan atau enggak, tapi waktu itu jalan berpikirnya sederhana, Pak. Kalau sampai dia patah, honor saya membimbing nggak turun. Cuma itu aja, Pak. Sangat sederhana. Mungkin itu jawabannya, Pak. Apakah jadi lebih baik atau enggak, itu mungkin orang lain yang harus menilai. Itu, Pak. Semoga bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Siap, Pak. Pak Sulistyo terakhir barangkali. Pak Andri, ada lagi? Itu aja sih, Pak. Jadi sebenarnya adalah sama-sama antara kemauan Lini dan juga keinginan dan keikhlasan dari seorang leader. Istilahnya seperti itu, Pak ya. Jadi ada kemauan dari leadernya, ada kemauan dari Lininya, sama-sama untuk menuju satu goals yang bagus. Ya, tapi mungkin kalau misalkan Putus-putus, Pak. saya dikasih tadi anak untuk ngebimbing mereka lah, untuk mentoring mereka lah, untuk mengawasi mereka, supervisi mereka, dibandingkan dengan saya tadi dapat ABC tadi yang kualitas unggul tadi. Kalau misalkan saya dapat ABC itu kan saya tinggal ngomong satu kalimat dia udah jalan sendiri, itu maksudnya itu, Pak. Jadi ada semacam efisiensi waktu lah untuk waktu saya. Oh, betul Pak, betul Demikian, Pak. Betul Pak. Jadi ketika tadi misalkan ABC nih Pak, terus kemudian ada yang C, dia nggak mau nih, saya nggak bisa ngikutin leader saya. Jadi kami berhak, misalnya saya ini berhak sebagai pemimpin adalah, sudah aku cut off, kayak gitu sih Pak. Iya dong. Iya dong, betul, tanggung jawab betul. kesuksesan organisasi itu kan tergantung dari Bapak. Oke Pak, paham Pak. Siap. Terakhir Pak, mungkin Pak Sulistyo. Ya, nyambung sedikit. Terima kasih Pak. Saya belum melihat Pak di Indonesia, di Jawa Barat ada sistem kepemimpinan. Saya melihatnya masih gaya kepemimpinan. Karena kalau ada satu sistem kepemimpinan yang baik, Indonesia sudah sangat maju Pak. Jawa Barat bukan juara korup Pak, gitu loh. Dan saya juga ragu dengan KDM karena saya sampai saat ini melihatnya KDM itu masih gaya kepemimpinan, belum menciptakan sistem.
begitu. Ya, saya harap menciptakan sistem ya, meskipun sistem itu juga tidak dijamin di gubernur selanjutnya sistem itu akan dipakai lagi gitu loh. Karena gayanya orang Indonesia itu pemimpin baru, gayanya baru, sistem yang lama tanpa dievaluasi itu ciri khas Indonesia. Itu saya pesimis, Pak. Terus terang saya pesimis. Siapapun pemimpinnya, saya pesimis. Ya, Jokowi yang selama ini sebelumnya kita unggul-unggulkan juga rusak lah. Gitu. Ya ini yang jadi dan masyarakat sebagian besar masyarakat juga diam saja gitu. Ya, diam saja ya. Karena berdasarkan survei yang terakhir dari Harvard University itu, kesejahteraan bangsa Indonesia ini pokoknya makan nggak makan kumpul gitu. Ya, akhirnya kontrolnya lemah sekali. Itu saja Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih masukannya Pak Sulistyo. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan pribadi atau mungkin masukan dari pribadi tolong disampaikan ke saya 0838 2008 1708 WhatsApp atau email hkturbobizdevelopment@gmail.com atau dituliskan di LTI ya, di virtual community LTI. Insya Allah akan saya jawab secara pribadi. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih, kita akan ketemu lagi minggu depan di acara yang sama 1 jam bersama LTI.